artinya kita melakukan pengecekan prediksi dari model training. Seperti itu teman-teman ya. Kan data kita ada data training, data testing. Kalau yang file ACC ini, berarti kita itu melakukan prediksi menggunakan data testing. Nah, kalau misalnya data yang akurasi ini, dan yang file ACC ini, validasi akurasi ini, datanya misalnya yang akurasinya ini gede, misalnya 90%. Tapi yang file ACC ini, dia kecil, cuma 0,3 atau 0,2 atau intinya di bawahnya lah. Itu kita bisa mengindikasikan bahwa model kita itu overfit, yang seperti disebutkan tadi, dijelaskan tadi sama Mas Elvin. Overfit itu maksudnya gimana, Bang? Overfit itu artinya model kita itu kurang baik dalam melakukan generalisasi data. Itu penyebabnya ada banyak ya. Salah satunya itu adalah datanya kita itu, data training kita itu nggak mengcover semua kejadian yang ada gitu. Atau semua kasus yang ada. Misal kita punya contoh nih ya, contohnya kita punya data kucing, gambar kucing. Di data training itu, kita gambar kucingnya itu yang kucingnya misalnya posisinya ngadep ke depan gitu, ngadep ke depan semua mukanya. Atau posisinya lagi ngadep ke depan semua. Nah, di data testing itu, kita punya foto kucing, sama nih fotonya kucing. Tapi foto kucingnya itu, misalnya fotonya posisi lagi tidur gitu ya, atau posisi lagi gulung-gulung gitu, gulung-gulung tikar atau gimana. Nah, model machine learning itu, dia tuh bakal kesusahan tuh menentukan, ini di gambar testing ini, gambarnya beneran gambar kucing atau bukan. Nah, karena hasilnya seperti itu, akhirnya yang di testingnya bakal drop itu performanya. Seperti itu teman-teman ya, yang masalah overfit itu. Atau bisa juga istilahnya tuh, kalau misalnya performanya agak kurang, performanya yang file ACC ini, dia jelek, yang file ACC jelek, yang ACC juga jelek. Jadi yang validasi akurasinya jelek, akurasinya juga jelek. Itu kita bisa kasih namanya tuh underfit. Underfit itu artinya akurasi dari model kita itu kurang baik, itu karena model kita kesusahan dalam mencari pattern-nya atau mencari pola dari gambarnya itu seperti apa sih. Itu kesusahan dia. Itu indikasinya itu, ciri-cirinya itu kenapa seperti itu, biasanya karena gambar kita itu terlalu random. Kalau untuk contoh gambar ya, terlalu random. Misal kita punya gambarnya sedikit, udah sedikit, terlalu random lagi. Misal kita punya gambar kucing. Gambar kucing kita itu cuma ada 10 misalnya ya, dan masing-masing kucingnya itu bulunya warnanya beda-beda, atau rasanya beda-beda. Misalnya satunya kucingnya kucing Angora gitu ya, satunya lagi kucingnya kucing Sphinx. Yang Sphinx itu yang kucing Mesir itu teman-teman, yang nggak punya bulu. Nah kan kalau datanya dikit, habis itu dia terlalu bervariasi itu kan, agak kesusahan tuh model menentukan. Ini kucing atau enggak sih? Seperti itu. Nah di akhir training, kita ini di gambar ya, kita melakukan visualisasi mengenai, ini mau apa nih Mas? Oh ya? Ini semuanya ya? Ya semuanya. Semuanya ya? Nah ini semuanya nih. Jadi kita mau visualisasikan nih performa model kita seperti apa. Jadi untuk yang ini ada gininya, labelnya ya. Loss ini artinya loss-nya. Lalu ACC ini artinya akurat. Kalau kita lihat, ini loss-nya gede dari akurasi ya. Ya. Seperti itu. Nah ini artinya apa? Artinya model kita kurang bagus. Kita bisa memperbaiki model kita lebih bagus lagi gitu. Bisa dengan misalnya kalau memperbaiki model ya, bisa dari datanya kita proses lebih bagus lagi. Atau bisa juga dari modelnya. Modelnya itu posisi kita giniin lagi. Bisa kita perdalam. Kalau perdalam itu artinya layernya kita tambahkan. Atau bisa kita perlebar. Kalau perlebar itu artinya nodenya itu kita banyakin. Cuma kalau orang-orang itu biasanya lebih ke arah memperdalam model. Jadi model diperdalam, diperbanyak layernya. Biasanya seperti itu teman-teman. Ini kita pisah aja nih datanya biar kelihatan bagus ya. Nah ini ACC dan file ACC. Nah kalau kita lihat nih teman-teman, akurasinya lumayan nih, ada 70%. Berarti dia bisa melakukan prediksi
dari 100 gambar kita bisa lakukan prediksi sebanyak 70% itu benar, seperti contohnya. Tapi kalau kita lihat nih hafal ACC-nya atau akurasi validasinya itu di angka 60. Jadi ini validasinya itu di bawahnya akurasi. Ini bisa menandakan bahwa model kita itu overfit. Cuma ini overfitnya nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Bisa dikatakan udah lumayan bagus lah nih. Seperti itu tuh. Nah ini bisa ditingkatkan lagi dengan cara datanya digeneralisasi gitu. Nah ini ada loss-nya nih. Sekarang kita, kalau yang tadi kan yang akurasinya ya. Sekarang kita cek yang loss-nya nih. Yang loss-nya kita cek, untuk yang loss-nya ini udah lumayan rendah nih teman-teman. Nah ini yang file loss-nya lebih tinggi daripada yang loss-nya. Jadi ini ada indikasi overfit nih, seperti yang aku bilang tadi. Cuma masih bisa ditingkatkan lagi ya performanya. Bisa dengan cara modelnya dibagusin, diperdalam, atau dari apa? Bisa dibagusin dengan cara dua, modelnya dibagusin atau datanya dibagusin. Seperti itu. Oke, ini gabungan dari seluruhnya tadi, yang tadi di atas. Iya, benar-benar. Yang tadi itu yang dari seluruhnya. Cuma kalau visualisasi jangan digabungin gitu ya teman-teman ya. Yang loss sama yang validation jangan digabungin. Soalnya kan satuannya beda, takutnya jadi pangling gitu. Sip. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi Mas Alvin. Yang tadi ini udah cek model udah digabung ke dalam ke atas, soalnya waktu kita udah terbatas. Mepet ya. Udah digabung semuanya. Paling liatin yang itunya, Vin. Yang tadi itu yang CNN Explainer itu. Yang link. Link mana? Coba di Ctrl F deh. CNN Explainer. Yang deketnya gambar lecun. Atas. Atas. Oh, berarti di bawahnya. Di dekatnya gak kelihatan ya? Nggak ada. Oke deh, aku kopiin deh. Sebentar ya teman-teman ya. Jadi ini CNN Explainer ini bagus untuk teman-teman agar mengetahui cara kerja dari CNN tuh gimana sih? Bukan linknya tuh. Jadi kan kalau teman-teman kan mungkin yang baru belajar ini kok kayaknya susah ya. Ini ngapain sih di dalamnya nih? Ini kayak black box gitu. Nah, itu aku udah kasih linknya tuh di chat. Jadi nanti teman-teman bakal tahu tuh setiap layer itu atau setiap lapisan dia tuh ngapain gitu. Oh, misalnya untuk lapisan yang pertama dia tuh ngambil ciri-ciri yang ini gitu. Lalu untuk lapisan yang seterusnya dia ngambil ciri-ciri yang itu gitu. Di chat ada kasih, teman bisa buka ya. Ada contohnya. Mungkin biar kelihatan. Di chatnya ini yang di SC. Sip. Oke, nanti bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini bagus banget gininya, visualisasinya. Jadi kita bisa tahu tuh dalam CNN tuh prosesnya ngapain. Nah, mungkin kalau dari aku sekian. Dari Mas Alvin gimana, Vin? Ada tambahan? Oke, cukup. Oke, untuk waktu dan tempat diserahkan ke moderator. Oke, terima kasih Bang atas penjelasannya. Bagaimana teman-teman sudah paham atau masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan dulu, kita kasih waktu ya, 3 menit. Kalau mungkin masih malu-malu di sini, teman-teman bisa manfaatin juga grup Telegram untuk nanya-nanya. Di situ ada Bang Cahyo juga ada di grup, jadi bisa dijawab langsung. Ya, sebentar. Sama jangan lupa diisi feedbacknya sebentar. Linknya bakal di-share ya. Sebentar.
Oke, silahkan diisi ya feedbacknya untuk event kali ini. Apa yang kurang, dikasih tahu aja nanti biar kita dari core team juga bisa ngasih yang lebih baik ke teman-teman di event selanjutnya. Oke, karena waktunya sudah lebih ya. Di sini sudah jam 9.30. Kami dari pihak core team, dari DSC TLU, mungkin bakal nutup acaranya sekarang. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Terima kasih juga Bang Cahyo Ardi sama Bang Elvin. Terima kasih sudah menjelaskan dengan sangat lengkap. Oke, kami dari core team undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event berikutnya. Terima kasih. Yuk. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman telah hadir. Terima kasih. Teman.